spesifik tertulis seperti itu atau hanya framing? Ya, silakan. Ada tertulis, Bang Juma. Iya, di mana Bang? Matius 24 nomor 23. Bertulis Paulus nabi palsu, kata Yesus. Itu bertulis begitu Bang? Di atas itu Paulus itu. Iya. Dengar. Jadi Matius 24 ayat berapa? Ayat 5 itu Paulus nabi palsu, kata Yesus. Bunyinya begitu Bang? Dengarkan, makanya pakai otak. Enggak, saya Kalau tanya diskusi itu pakai bunyinya otak. atau framing, itu dulu. Jawab Pakai saja Bang. otak, kalau diskusi itu pakai otak. Anda juga pakai otak Jadi kalau kasih tema. waspadalah kata Yesus kepada Anda harus muridnya pakai Yahudi. pakai Diam otak dulu, dulu, diam. Bang. Kalau bukan Kalau tema, tidak bisa diam, Satu-satu, kamu ke Bang. toilet sana, isap isi sapi tank. Kata Yesus kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat. Apa tanda-tanda penyesat itu? Kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Nah, tanpa disebut juga, udah ketahuan. Kalau tidak ada otak, jangan lihat di... Iya Paulus, tapi itu di atas itu dituliskan Paulus, bukan Paulus. Nggak nyampe itu. Hurufnya nggak bisa, nggak muat. Hurufnya nggak ini. Dia bilang nih, jangan. Orang Itu, belum saudara. ngomong sudah kamu terima. Orang belum ngomong udah terima. Ya gimana? Lalu Yesus mengatakan, udah bilang kamu turun aja. Ya gimana sih? camkanlah. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Nah, itulah. Di bilik. Sederhana kan? Tanpa disebut nama juga udah ketahuan. Tinggal Memang dibahas ada aja pun. kandidat lain ya, Ki ya? Nggak ada. Kalau di Pulau Patmos itu kita nggak tahu Pulau Patmos itu padang gurun atau bukan. Tapi yang pasti Yesus mengatakan mereka artinya banyak. Bukan cuma satu. Bukan. Di Pulau Patmos lain lagi. Patmos bukan padang gurun. Belum lagi Ananias. Ananias juga ngaku bertemu Yesus. Markus juga mengaku melihat Yesus dalam rupa lain. Banyak. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Aku sih yes, karena nggak ada kandidat. Ada lain. Mereka, iya. Mereka ketemu, oke. Dan mereka yang dimaksud di situ kan tertulis semua di dalam Bible. Artinya bukan kita cocokologi kan? Bukan. Nggak ada kandidat lain, nggak ada. Nggak ada. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Mereka akan memakai namaku. Nah sekarang orang banyak yang memakai nama Yesus di luar Yahudi siapa? Kristen. Jelas itu nggak ada kelompok lain di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak. Seangkatan ya, Ki ya? Iya. Penyesat Yang- seangkatan denganmu. Yang parah itu di dalam Yohanes itu tadi. Ketika Yesus berkata, penguasa dunia datangnya sekarang. Penguasa dunia dilempar keluar. Bang Juma, kalau misalnya di hari ini nih, kalau ketemu Yesus itu apa iblis yang menjelma gitu? Yesus kalau datang kiamat, Bung. Kalau misalnya menampakkan itu apa? Nggak bisa. Kalau menampakkan diri itu berarti yang palsu. Kalau yang asli datang kiamat. Makanya yang datang kepada Paulus itu bukan asli. Ingat, Iya, ingat iya. ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru,
Ya paman, apa tanda kedatanganmu? Nah, tanda kedatangannya apa? Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Sudah terjadi nggak tanda itu? Belum. Berarti yang Belum. datang kepada Paulus itu bukan dia. Terjadi nggak itu pada zaman Paulus? Enggak, berarti itu bukan Paulus, bukan Yesus. Sederhana kok itu. Tapi yang mendapatkan peringatan Yahudi, bukan kalian. Kalian ini tidak hadir di situ. Kalian adalah korban orang banyak yang disesatkan, orang yang mengaku bertemu Yesus. Begitu. Saudara David. Ya. Andai saja Anda yang mendapatkan kemudian nasihat dari Yesus. David, iya paman, waspadalah Fit kepada penyesat yang datang kepadamu Fit, dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia Fit. Jadi kalau ada orang mengaku Fit bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia alias sel atau penjara, jangan kau percaya ya Fit. Iya paman. Nah, Yesus pergi. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba ada orang datang kepadamu, Fit. David, ya paman. Ya. Sini loh. Aku ketemu dengan Kristus di padang gurun loh. Saudara David mengingat nasihat Yesus, percaya atau tidak percaya kepada pengakuan orang itu? Tidak percaya. Nah, kamu waras berarti. Marah. Waras. Saya kira Orang itu mengatakan, Ingatin. iya, orang itu mengatakan, tapi aku lihat loh, aku lihat dia dan dia memberikan kekuatan kepadaku. Aku bisa bermujizat, aku juga bisa bangkitkan orang mati. Gimana dong David? Nah, apa yang kau katakan? Percaya nggak? Nggak percaya tetap kan. Waras memang David ini. Waras memang. Keren. Waras. Mantap. Memang waras. Kenapa Anda tidak percaya kepada kesaksian orang yang datang mengaku rasul, ketemu dengan Kristus? Apa alasan Anda? Karena Sudah diperingatkan. Jangan. berarti Anda lebih percaya kepada Yesus. Apa kata Tuhan dalam Yohanes 3 nomor 16? Katanya nih, kata Bapa yang dalam situ. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia akan memperoleh, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percaya sama Yesus, jangan kau percaya. Betul? Nah, sekarang kalau David lagi pergi mancing, tiba-tiba mancing mau maghrib, muncul ada bayangan pakai jubah putih panjang, rambutnya panjang, kemudian dia pakai kursi roda, melayang dari udara. Kursi rodanya itu terbuat dari api. Lantas mengatakan kepada David, David, ya paman, aku Yesus lo. Kamu percaya nggak? Enggak. Kenapa? Ya kan karena itu palsu. Mau diangkat jadi rasul lu, Fit. Mantap. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kau tahu itu palsu? Kenapa? Yang Mana tahu pertanyaan asli? gimana tadi? Dia datang pakai jubah putih, mengkilap dia kan, bercahaya, gondrong dia, terus turun Itu dari datang kedua kali, awan-awan, bukan? turun dari awan-awan. David, akulah Yesus sang juru selamat, ikutlah aku. Kau percaya nggak? Kan kalau nggak ada tanda-tandanya mah bukan bang. Bukan siapa? Bukan Yesus asli. Wah keren kali ini. Kapan mau sunat? Aku transfer biayanya kapan? Serius? Ya, Kapan mau maksudnya, sunat? Ya simple aja lah gitu. Pikirnya simple aja gitu. Masa kalau sudah dibilangin jangan percaya, masa harus Benar, percaya? bagus. Itu aja sih. Nah ini, Keren. ini orang Nggak waras usah ini.
Gak usah terbelit-belit gitu. Berarti Udah pusing. Benar sekali. Siap, Anda Bang sama Suma. seperti ini, penjual sayur lontong ini. Lidahnya panjang nih, melilit-lilit di pohon sagu. Betul, berarti kan kesimpulannya Bang David tadi kalau belum ada tanda-tandanya berarti itu bukan Yesus yang asli, kan gitu. Betul, pintar sekali anak-anak ayah. Begitu juga dengan Keren. kesaksian-kesaksian. Ya, ada itu semua. Ada lagi tuh. Kamu kenapa murtad? Ini nih bang. Jumpa Yesus. Apa? Setelah aku dari umroh ke umroh, kenapa? Aku lihat Yesus di atas Ka'bah duduk sambil merokok. Jangan kurang kerjaan. Iya. Ada lagi ditanya, kenapa ibu murtad? Aku juga bingung bang, kenapa? Hampir tiap malam saya mimpi datang Yesus di kamarku. Ngapain? Tidur di sampingku bang. Oh iya. Ada lagi. Kenapa ibu murtad? Setiap saya sholat tahajud, ya, ada bayangan putih bercahaya, warna putih bercahaya, kemudian rambutnya panjang. Lalu dia berbisik bang, apa katanya? Akulah Isa Al-Masih. Wah, parah. Berapa kali itu terjadi? Hampir setiap saya sholat tahajud. Oh ya? Akhirnya apa yang ibu lakukan? Saya datangilah pendeta, aku tanya-tanya, katanya itu Yesus datang menjamah saya sebagai orang yang dipilih, kata dia. Wah, mantap kali. Habis itu kubacakan ayatnya. Ibu coba baca ini. Kata Yesus, kalau ada yang datang memakai namaku, percaya atau jangan percaya? Ah, itu kan beda pak, itu bicara akhir zaman. Lah, tidak. Kalau Yesus yang datang, tandanya ada. Apa tandanya? Ya baca. Ada nggak pada saat dia datang itu kemudian bintang-bintang berjatuhan? Ya enggak lah pak, kiamat lah itu. Nah itulah bukti bahwa Yesus itu bukan. Akhirnya apa kata beliau, ibu itu? Mertuanya adik saya yang bungsu. Apa kata dia? Mau Yesus kah dia? Mau bukankah dia Yesus? Aku tidak peduli. Yang penting Yesusku aku cinta padanya. Mau sampai kapanpun. Biar apapun yang Bapak katakan, aku tetap cinta kepada Yesusku. Halilintar kata dia gitu. Ya sudah. Terserahlah Bang ibu. Suma, Padahal Bang Juma, bisa kita diskusi bagusnya sekarang Bang sholat Suma. tahajud itu. Itu tadi. Bang Suma, Iya iya iya. host izin saya bisa diskusi dengan Bang Suma sekarang? Nanti kayak tadi malam. Ya, Bang Suma, boleh? Ya tapi nanti kayak tadi malam. Di malam yang mana Bang Suma? Tadi malam dimintai dalil. Nah, ayolah, ini besarkan saya, kita main dalil sekarang. Oh sih mantap. Buset. Buka data, tunjukkan. Anak-anak Teos kalau Baru ngomong itu memang berbicara. berlebihan kali. Iya lanjut Itu saya aja. minta Aki, saya minta mereka turunkan 2 level percaya dirinya. Turunkan 2 level percaya dirinya, ketinggian itu. Yaudah Kita udah mulai besarin tuh pakai dalil, ayo. Ayo. Buka dalil ya, bukan karangan, bukan asumsi. Awas nanti ngarang. Saya bernarasi dulu boleh. silakan abang. Iya, dengarkan saudara Rames. Tuhan pencipta alam semesta yang menyatakan diri melalui para nabi itu tidak pernah kemudian mengajarkan Bani Israel sebagai bangsa pilihan untuk mempersembahkan manusia, apalagi Tuhan, untuk nebus dosa. Begitu juga di Islam. Fasholli lirabbika wanhar. Maka berkurbanlah, kurban itu hewan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 pun dikatakan Tuhan sudah mengatur aturan main kepada seluruh umat terdahulu sebelum Islam. Mereka ketika ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ada yang disebut kurban, qaraban. Kalau di dalam mereka orang Ibrani menyebutnya seperti itu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kristen muncul menerima satu persembahan di atas salib berupa manusia. Jadi kalau kita lihat nih literasi yang muncul di dalam Bible, iblis menyerahkan Yesus untuk menjadi sembahan pengikut iblis. Ngeri kan? Anda tanggapi nanti. Iblis mempersembahkan kurban di atas salib kepada pengikutnya.
yaitu Kristen. Nanti Anda bantah. Sekali lagi saya ulang lagi untuk ketiga kalinya. Iblis mempersembahkan kurban kepada pengikutnya. Siapa yang menerima kurban dari iblis, mereka adalah pengikut iblis. Silakan. Orang Yahudi tidak pernah menerima kurban berupa persembahan dari iblis. Mereka senantiasa berkurban berdasarkan perintah Nabi Musa. Imamat 1 nomor 2, Imamat 18 mereka hindari, Imamat 4 yang mereka kerjakan. Nah, hari ini Kristen menyembah persembahan iblis di atas tiang salib. Itu real, itu fakta. Siapa yang mempersembahkan Yesus? Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan? Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Sedangkan Yudas tujuannya adalah mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi, kepada orang-orang Yahudi, dan Yahudi mengeksekusi dia melalui tangan orang Romawi. Berarti Yesus ini jelas adalah persembahan. Dia adalah kurban. Pertanyaan saya, sadarkah saudara sebagai seorang Kristen yang menyembah kepada korban persembahan iblis di atas salib? Silakan. Oke, sebenarnya kalau saudara mengatakan bahwa penyaliban itu adalah korban persembahan dari iblis, itu adalah hal yang salah. Karena penyaliban itu terjadi, itu upaya iblis untuk melenyapkan firman Tuhan. Jadi iblis itu menghasut manusia untuk menolak kebenaran itu. Nah, untuk menolak kebenaran itu dengan cara harus kebenaran itu dilenyapkan. Akan tetapi di sana iblis tidak mengetahui bahwa apa yang ingin mereka lenyapkan itu tidak bisa. Karena itu adalah kuasa Tuhan, ya. Tuhan mempunyai kuasa sehingga tidak bisa mereka melenyapkannya. Buktinya dia bangkit. Nah, saya ingin ulangi saudara-saudara tadi mengatakan bahwa Tuhannya sama, tapi sebelum saya masuk ke sana saya tunjukkan kepada saudara bahwa di 1 Samuel 15 ayat 23, ya, 1 Samuel 15 ayat 23. Saya dari tadi kita berbicara, saya bilang kita buka data, ya, tapi lagi-lagi saudara tidak menunjukkan apa-apa, hanya mengatakan saja demikian. Ya, mau bilang apa lagi? Tapi oke lah, saya coba berusaha. Sebab pendurhakaan terhadap pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, ya, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sesuatu yang sama seperti berhala. Dan terafim, ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Orang yang menolak firman Tuhan itu dia berhala, ya. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja, maka Tuhan menolak engkau juga. Menolak firman Tuhan, Tuhan tolak engkau juga. Nah, sehingga akan sesuai, akan seimbang. Iblis yang dulunya adalah malaikat, karena tidak taat kepada firman Tuhan, itu dibuang ke bumi, ya. Sehingga sama seperti Yesus bilang, tidak bukan orang yang memanggilku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang saya juga mungkin inginkan perjanjian lama. Nanti Bang Suma bilang ini perjanjian lama, tidak sesuai. Kita masuk ke perjanjian baru, ya. Di Roma pasalnya yang ke-7 ayat 19. Kita lihat, ya, 19 Bang Suma. Ini sebab bukan apa yang
aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik. Aku kehendaki, yaitu apa yang jahat, yang aku perbuat. Nah, seorang yang melakukan kejahatan itu sudah melenceng dari firman Tuhan. Dia sudah mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan dagingnya. Itu tertulis di Iblis yang menjadi bapakmu ya. Nanti tunggu saya cari ayatnya, atau mungkin nanti keberikutan saya tunjukkan ayatnya ya. Iblis yang menjadi bapakmu. Nah, sekarang Yohanes saya tanya 8, kepada iya. Bang Suma. Gimana? Ya, nah sekarang saya tanya kepada Bang Suma. Menurut Bang Suma, apakah menuhankan hawa nafsu itu adalah syirik atau tidak, Bang Suma? Karena mohon maaf, dari sejak semula itu seseorang yang tidak menurut perintah Tuhan itu akan dihukum. Pasti dihukum dan kekal itu, neraka kekal itu. Iblis pun dihukum kekal itu. Nah, bagaimana dengan Bang Suma? Seseorang yang menuhankan hawa nafsunya, bagaimana dengan dia? Apakah dia dihukum kekal juga atau dia akan mendapatkan pengampunan? Sudah menjalankan hukuman dan baru mendapatkan pengampunan. Silakan Bang Suma. Oke. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsu, siapa mereka? Kristen. Kenapa Kristen dikatakan menuhankan hawa nafsu? Coba lihat ya, orang Kristen sedunia hari Minggu pagi-pagi, mereka mandi, mereka kemudian bersihkan badan, habis itu mereka pakai baju yang bagus. Kemana mereka pergi? Ke gereja. Ngapain? Menyembah. Siapa yang disembah? Korban. Korban yang mana? Yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Ada perintah? Nggak ada. Dari Tuhan? Ada? Nggak ada. Dari Yesus? Ada? Nggak ada. Dari Musa? Ada? Nggak ada. Lalu siapa yang memerintahkan mereka secara kelompok untuk ke gereja menyembah Kristus? Hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Pernah? Siapa? Kristen. Kalau bukan hawa nafsu yang menghantarkan Kristen ke gereja menyembah sosok Kristus, itu siapa lagi? Siapa yang mengajarkan? Ada Yesus mengajarkan? Tak ada. Elohim? Tak ada. Lalu siapa? Hawa nafsu. Itu yang dimaksud. Ente yang dimaksud. Tak ada dalil. Anda menuhankan korban yang dipersembahkan iblis di atas salib, tak ada dalil. Karena hawa nafsu, syahwat iblis. Anda membawa 1 Samuel 15. Apa yang Anda ingin jual di situ? Itu bang, firman Tuhan bang. Firman Tuhan itulah yang kalian tinggalkan, yang kalian tidak mau dengar, sampai kalian menyembah korban. Justru karena kalian itu tidak menerima firman Tuhan, makanya kau menerima korban. Korban dari mana? Korban dari setan. Siapa yang menginginkan kematian Yesus di atas salib? Tuhan atau iblis? Iblis. Berhasil nggak? Kata Kristen berhasil. Berarti Kristen ini menyembah dari sosok yang dipersembahkan oleh siapa? Ya iblis. Kenapa mereka mau menyembah apa yang dilakukan, apa yang dikorbankan oleh iblis? Karena hawa nafsu. Apalagi kalau bukan hawa nafsu. Iblis adalah penjahat, tentara Romawi penjahat, imam kepala penjahat, mahkamah agama penjahat. Pilatus berkata dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Dengki adalah sifat jahat. Apa upah dari pekerjaan penjahat? Kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Siapa yang menerima pekerjaan dari kejahatan? Aliteng. Apa yang dikerjakan oleh si jahat? Menyerahkan anak manusia di atas salib. Untuk apa? Agar mereka kemudian bisa bangsanya tidak dirampas oleh penjajah Romawi,
Apakah untuk tebus dosa? Tidak, itu hanya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia untuk nebus dosa. Hanya iblis yang mengajarkan kemudian dosa ditebus dengan membunuh manusia. Jadi yang menuhankan hawa nafsu itu ente. Kecuali ada perintah ke gereja, silakan tunjukkan. Ada perintah menyembah Yesus, silakan tunjukkan. Yang pasti adalah iblis mempersembahkan kurban. Siapa yang menerima kurban dari iblis? Anda kan? Yohanes 8 yang Anda cari kan? Yohanes 8 nomor 44 itu apa yang mengawalinya? Satu perikop. Angka berapa pertama di perikop itu? 37. Apa katanya? Engkau memang adalah anak-anak Abraham. Jika engkau adalah anak Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku, karena apa? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam diri kalian. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Kenapa tidak memiliki firman dalam dirinya? Karena mereka adalah anak-anak setan. Berarti yang mempersembahkan Yesus adalah anak-anak setan. Yang menerima hadiah dari anak-anak setan adalah jawab sendiri, silakan. Oke, terima kasih banyak. Ayo Rames, jawab Rames. Saya sudah mengatakan bahwa itu adalah tidak benar. Karena saya sudah menjelaskan bahwa firman Tuhan yang disalibkan, ya. Yesus itu firman Tuhan yang disalibkan. Manusia siapa yang tidak pernah melanggar firman Tuhan? Ayat-ayat itu sudah saya kasih, ya. Lantas Anda mau bilang iblis pun melawan firman Tuhan, bukan cuma manusia, iblis juga memberontak terhadap firman Tuhan. Ayatnya saya sudah kasih kepada saudara. Nah, tapi saudara belum paham sampai ke sana, ya itu urusan saudara, ya. Terserah saudara mau tetap berguling-guling di situ, itu urusan saudara. Tapi saya ingin kita diskusi lebih maju, ya. Saudara, saya akan tunjukkan data dulu, baru saya berbicara. Saya mulai dari 1 Yohanes 1. Ini ya. Di sini 1 Yohanes 1 ayat 20 ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan aku membenci saudaranya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebentar. Di Yohanes 8 yang tadi saya bilang ayatnya, di sini dikatakan seperti ini. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Berarti di dalam iblis itu tidak ada kebenaran sama sekali. Apabila ia berkata dusta, ini dusta nih ya, kalau ada dia yang suka berdusta itu dari iblis tuh. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ada tertulis, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya masuk kepada ini dulu. Sebentar saya tanggapi ya. Efesus pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-4 ayat 12 ya. Kita lihat sama-sama saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, berarti yang gelapnya ini yang kita lawan ya, melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga apabila ada sesuatu dengan saudara saya yang berbuat kejahatan, saya membelanya, itu pertanda bahwa saya telah memihak kepada sesuatu yang salah. Oke, sekarang kita masuk kepada poin pernyataan dari Bang Suma mengatakan, oh itu menuhankan hawa nafsu itu berarti sama seperti saya yang menggunakan hawa nafsu saya menyembah selain Allah.
Mari kita lihat. Di Al-Baqarah 34 ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud. Mereka pun sujud, kecuali iblis. Ingat, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ya, dan ia termasuk golongan kafir. Nanti saudara jelaskan ini, ayat ini. Tapi poin pertanyaan saya di sini, apakah iblis sedang menuhankan hawa nafsunya sehingga menolak untuk menyembah kepada manusia Adam? Tadi saudara mempersalahkan saya bahwa saya menggunakan hawa nafsu saya untuk menyembah selain Allah karena Anda anggap Yesus manusia. Sekarang saya bertanya balik kepada Anda. Di sini apakah iblis atau iblis nanti diampuni atau dia mendapat hukum kekal? Silakan dijelaskan. Terima kasih saudara. Iya, iblis dan Anda nggak ada bedanya, persis, nggak ada bedanya. Antara iblis dengan Anda itu 11-12, kadang Anda yang 12, setannya 11, kadang Anda yang 11, setannya yang 12. Karena cerminan iblis itu ya Anda yang menerima persembahan dari iblis sampai Anda meninggalkan sujud kepada Tuhan. Anda sujud kepada korban yang dipersembahkan oleh setan. Jangan Anda bertanya itu. Apakah iblis itu menuhankan hawa nafsu? Yes. Karena setan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Anda pun demikian. Anda menganggap korban di atas salib itu lebih baik daripada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Anda menganggap ajaran iblis lebih baik daripada ajaran Nabi Musa. Anda yang dikatakan di situ. Anda yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang menuhankan hawa nafsu? Ya Anda. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan pendusta ayat-ayat suci, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kekal, enggak main-main. Bukan cuma sehari dua hari, enggak, kekal. Jadi iblis menuhankan hawa nafsu. Tak ada iblis diajarkan agar dia itu tidak sujud pada perintah. Iblis diajarkan tunduk berserah diri kepada perintahku. Salah satunya, aku perintahkan kemudian engkau untuk menghormat kepada Adam. Lakukan. Nggak mau. Kenapa? Karena aku lebih baik dari dia. Dia menuhankan hawa nafsu. Samalah ente, sembahlah Allah. Nggak mau. Kenapa? Aku lebih baik menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang dipersembahkan setan. Iblis dan ente itu kembar. Kamu itu pengikutnya. Saudara itu pengikut iblis. Iblis tidak mau sujud. Anda nggak mau sujud. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, siapa yang menuhankan hawa nafsunya? Ya kalian. Pertanyaan saya sederhana kan? Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Ada? Nggak ada. Selain nafsu. Apa itu nafsu? Keinginan. Keinginan sendiri. Aku sendiri yang mau. Tak ada yang perintahkan, aku sendiri. Berarti kamu mempertuhankan, menghambakan dirimu kepada nafsumu sendiri. Nah inilah susahnya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat. Kita diskusi, seperti apapun kita sampaikan, tidak akan masuk. Jadi gitu saudara. Ya. Sekarang permasalahannya di mana? Anda mengatakan firman Tuhan dipersembahkan. Apa sih? Apa itu? Firman Tuhan dipersembahkan. Ya. Maksud lo, firman Tuhan dipersembahkan sama iblis gitu? Maksud lo, Yesus itu firman Tuhan? Enggak nyadar juga. Yesus itu manusia ciptaan yang berasal dari kehendak. Dari firman, dari kalam,
yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan kau pikir yang nete itu firman. Yang nete itu manusia yang berasal dari firman. Bukannya firman dia itu. Dia itu manusia yang berasal dari firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya perkataan Tuhan bahwa Maria harus melahirkan manusia benar-benar terjadi. Jadilah daging. Jadi jangan kau mengatakan iblis mempersembahkan firman Tuhan. Atau kau katakan Tuhan itu Yesusnya Tuhan. Jangan kau katakan bahwa iblis mempersembahkan Tuhan. Makin gila itu. Jadi kamu harus paham. Titiknya, startnya untuk kau berpikir mulai hari ini adalah iblis mempersembahkan apa? Iblis mempersembahkan Tuhankah? Atau iblis mempersembahkan tumbal? Di antara dua jawaban nanti itu, Kristen ini kenapa harus menuhankan korban yang dipersembahkan iblis? Apa nggak ada yang lain? Apa nggak bisa nyembah yang maha suci aja? Kenapa harus tumbal yang disembah? Orang-orang Yahudi banyak, penebus dosa mereka itu banyak. Kambing, lembu, bahkan teh sapi. Itu penebus dosa mereka. Tapi mereka waras. Tidak ada orang Yahudi menyembah teh sapi. Keluaran 29:14, ambillah kotorannya bakar. Itulah korban penebus dosamu. Tak ada orang-orang Yahudi menggantung foto atau patung sapi di rumahnya, habis itu mereka sembah. Wah, inilah penebusku, gara-gara ini sapi aku dosaku diampuni. Tai sapi pula tuh dibilang situ. Ini anehnya kalian itu, aneh. Aku bilang, udah dibilang iblis berusaha mempersembahkan Yesus anak Maria. Tuhan mau nggak? Nggak mau. Tuhan tidak mau Yesus itu dipersembahkan oleh setan. Lalu siapa yang dipersembahkan oleh setan? Penggantinya Yesus. Apa maunya setan sebenarnya? Setan mau pengikutnya menyembah kepada korban yang diberikan di atas salib, dengan mencuci otak mereka bahwa inilah korban yang kuberikan untuk menebus dosa-dosa kalian. Tanpa korban yang kupersembahkan ini, kau tidak akan masuk surga. Kau harus beriman, kau harus percaya kepada korban yang aku tumbalkan untuk kalian. Kalau tidak, kau mati dalam dosamu. Makanya Paulus itu apa suratnya? Salah satunya, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap berada di dalam dosa. Untuk itulah Yesus dimatikan, dibunuh, agar ia bisa bangkit menjadi Tuhan. Tuh, semuanya itu apa namanya itu? Mencuci otak kalian untuk menyembah kepada korban yang dipersembahkan iblis. Kita nggak usah melebar ya. Saya hanya ingin kemudian kita kerucutkan permasalahan. Yang mempersembahkan Yesus di atas salib, Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, saya jawab ya. Tadi saudara merubah kalimat saya. Saya tidak mengatakan bahwa iblis mempersembahkan firman. Tapi saya bilang, Bang Suma, bahwa iblis menolak firman. Nah, cara menolaknya bagaimana? Dengan berusaha untuk melenyapkan firman itu. Saudara jangan ubah-ubah kalimat saya. Nah, saudara bertanya ulang dan ulang, berulang lagi. Iblis mempersembahkan firman. Itu tidak benar, saudara. Itu tidak sesuai dengan yang saya imani. Iblis tidak pernah mempersembahkan firman untuk saya. Tapi iblis menolak firman. Sama seperti saya menolak melakukan firman Tuhan. Apabila Yesus saya firman, menolak, kita tiktokan itu aja, sama artinya saya kita tiktokan, Bang. mengikuti Tidak ada perintah nilai iblis. yang bisa dilihat dari netizen. Sekarang kita masuk kepada poin-poinnya. Saudara tadi berbicara tentang iblis. Saya ingin tahu, saudara, kalau di dalam keimanan saudara, apakah iblis itu berbuat syirik? Tidak. Tadi iblis tidak syirik. Tadi saudara mengatakan saya sama seperti iblis. 11-12 Anda bilang. Yang saya maksud sama kan? itu karena Anda menuhankan nafsu Anda. Iblis juga begitu. Kalau menurut iblis Anda menuhankan nafsunya. Menurut Anda saya syirik nggak? Anda tidak syirik karena Anda menyembah setan. Loh, Saya namanya syirik itu menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi,
dan juga menyembah Bang selain Suma, daripada Tuhan pencipta langit dan menurut bumi. Anda, Yang Anda saya sembah ini adalah menyembah selain korban yang Allah nggak? dipersembahkan setan. Oh, Bang Suma nggak paham. Anda yang tidak paham. Sebentar, kita Sekarang lanjut, kita pertanyaannya lanjut, ya. tadi Anda jawab. Anda jawab, siapa yang menginginkan Yesus mati di atas salib? Tuhan atau setan? Yang menginginkan kematian itu iblis. Tadi sudah tanya. Pintar. Dah, selesai Iblis kita. yang menjadi Selesai. Selesai. Dengarkan. dulu. Anda sudah menjawab yang menginginkan kematian di atas salib terhadap Yesus adalah iblis. Saya Siapa bilang, yang menerima? Anda dengar dulu. Saya bilang yang Siapa yang Bang menerima? Suma. Saya bilang Siapa yang menerima? Diam dulu Rames, diam dulu, di mute, diam dulu. Bang Suma. Sebenarnya Anda itu nggak layak diskusi dengan Bang Suma aku. dengar kalimat saya. Saya ulangi. Cuma nggak ada yang lain aja. Saya ulangi kalimat saya. Oke. Ke Bang David aja. Dari tadi saya juga menyimak ya, kita semuanya menyimak ya. Kita mau edukasi. Gurunda sudah menjelaskan begitu sangat ini, tapi nggak ada poin yang bisa diambil gitu Gurunda. Iya, memang begitu. Jadi Nggak masuk saudara-saudara, kalimat terakhir, ya paragraf terakhir yang dikatakan iblis yang menyerahkan Yesus, iblis yang mau Yesus mati di atas tiang salib. Kunci itu. Iblis mau Yesus disalib. Berhasil nggak Yesus disalib? Berhasil menurut Kristen. Berhasil. Siapa yang gembira di situ ketika Yesus berhasil disalib? Kristen paman. Kristen. Berarti yang berbahagia atas keberhasilan iblis siapa? Kristen paman. Berarti iblis menyalibkan Yesus untuk siapa? Aleteng. Kristen. Dah selesai. Lanjut. Bang Bagaimana, David, Bang ayo David? lanjut. Lanjut Bang David, masih mau menuhankan iblis Bang David? Lanjut Fit, lu sedikit lagi Fit. Assalamualaikum Bang Ardi. Ayo Bang David, Bang David. Udah Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Indah Ardiansa tadi dengar kan? Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus disalib? Tuhan atau iblis? Iblis. Jawab dia, iblis kata dia. Nah, berhasil nggak? Berhasil. Siapa yang menerima dari pekerjaan iblis itu? Keberhasilan iblis? Kristen. Nah, ya udah selesai. Ketika mereka harus mengucapkan terima kasih, kepada siapa orang-orang itu harus berterima kasih? Iblis paman. Udahlah. Iblis. Makanya Al-Quran mengatakan sangat jelas kan? Al-Quran kita. Wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu selain daripada Allah itu hanyalah inasan, iblis. Mereka tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka, iblis yang dikutuk. Udahlah teman-teman, jangan sombong. Terima kebenaran itu. Udahlah, lembutkan hati kalian. David? Iya. David? Kalau ada yang datang kepadamu ketuk pintu tengah malam menggunakan jubah putih dan tertulis di pahanya tato, di pahanya ada tato tertulis akulah raja di atas raja. Kamu percaya nggak kalau itu Yesus? Enggak lah. Kenapa? Itu palsu, enggak ada tanda tangan. Pintar. Kirim nomor rekeningmu biar nanti Pak Bung kirim untuk sunat, biaya sunat. Aduh. Sedikit lagi Fit, Seru, sedikit seru, lagi Fit. seru penjelasannya seru. Ayo Bang David. Ayo Gurunda bantu sama tanya lagi Bang, tanya lagi apa yang masih belum di ini. Masih yang masih membuat Anda itu masih wah saya ini harus Kristen karena Kristen ini udah pasti saya selamat masuk surga gitu loh. Nah, itu silakan dianukan di sini. Disampaikan. Enggak gitu, enggak. Jadi Oh, berarti udah nggak yakin kalau Kristen membawa Anda selamat.
Bilang dia sudah pernah syahadat ini. Tapi ecek-ecek dia. Asyhadu. Udah betul-betul kayaknya Ki. Udah waras dia kayaknya. Asyhadu. Berat. Pernah Suaranya dia syahadat beda kayaknya nih Bang Zuma. Bukan yang Bukan waktu deh, itu. bukan. Beliau dia ini sama Bang Handi. Tapi bercanda. Pernah. Pernah. Enggak, ditanyain Yang pakai itu, kacamata Yohanes. kan? Yang Bukan, Yohanes bukan ini. 17 itu yang ditanyain Bang Andi mah. Nah, Yang hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya lah yang ya benar. itu. Ya itu balik. Ya. Yang itu. Yang Aku dipercayain bersaksi. Coba kau ikut. Aku bersaksi. Coba ikut. David nggak usah gemeter David. Aku temenin, aku Kalau temenin. salah jangan kau ikuti. Yang benar aja menurut hatimu. Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. hanyalah utusan Allah. Sah Islam dia ini. Cuman takut udah. diblokir Udah rekeningnya sama sama Bang. ibunya. Takut nggak dapat warisan jangan-jangan. Iya, takut. Dan yang kedua takut disunat. David Islamnya belum dia tahu. ini sekarang. Orang Belum tahu aja rasanya nonotnya dipijak sama mama kau nih. Saudara David, Orang- kapan terakhir kamu ke gereja? Ya nggak pernah ini. Yang itu pasti pas Jumat Agung kalau nggak salah. Bulan berapa? 3 bulan yang lalu Ki. Udah lama dia ini. Sejak diskusi sama aku waktu itu mulai oleng dia. Lihat gereja Iya. kayak lihat ini pohon beringin katanya. ke gereja cuman belok gitu. Nah itu tengoklah kan. Isinya dari rumah ke gereja tapi ke diskotik. Enggak lah, di tempat Batagor. Tempat Batagor. Habis itu nongkrong di tempat Batagor lihat Bang Suma live. Iya kan? Ya. Nah, betul-betul ini. Jengkel lah Ibu itu. mah kan, kalau ibu kan pagi, kalau saya kan siangnya jam 9. Kalau ibu paginya. Tanya aja nanti Lupa loh, ibu. jam 9 gitu katanya. Ya pergi mah pergi, cuman ke Batagor langganan biasa. Cie. Beli kuota, pasang headset, dengarkan Bang Zuma ya kan? Iya pastilah. Habis itu tengok jam, wah ini udah jam pulang gereja ini, balik rumah makan babi lagi deh. Masih susah Jadi, ya lepaskan babi gitu. Iya, susah dia. Ya babi masih makan lah ya, pastilah babi masih makan. Kalau enggak udah punah lah babi. Oh, David kok masih orang makan babi? Udah enggak. Sejak Kalau ibu kapan? masih. Minyak-minyaknya aja Ki. Saya kan prinsip diskusi baik-baik, prinsip Bang itu Suma. prinsip Jangan ibu itu dikit kan begitu dong. itu sus. Iya. Oke, saudara Rames, saya menghargai, maaf. Silakan Dinda Ardiansa, ambil alih dulu. Kalau sama saya, Ramesnya saya nggak ngerti arah diskusi saya dibawa kemana sama dia. No point. Silakan Dinda Ardiansa, silakan.